ala halin yang sulih wa bisawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan sebelum pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh beliau yang mulia Bapak Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Terlebih dahulu mari kita dengarkan sambutan Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Ketua Istofa Malang Raya. Kepada beliau Al-Ustaz Zainal Abidin wa ilaihi falyatafadhal mashkur. Sallu ala nabi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-'azim. Ayyuhal hadirin, bil khusus pada Gus Imaduddin yang di sebelah saya, kepada para alim, ulama, asatidzah, seluruh dzurriyyah Ujung Muzaki Batu Kolong, Jawa Timur, seluruh dzurriyyah Aulia Isnah atau Nanak Indonesia yang hadir baik dari Madura maupun dari Jawa Timur. Kita berkumpul di sini, alhamdulillah wa syukurillah, karena dengan syukur mudah-mudahan kegiatan jumpa saudara-saudara kita se-Indonesia ini bisa benar-benar terarah, tercatat dan terukir kepada seluruh hadirin. Kehadiran kita adalah untuk membenarkan menjadi kedamaian dunia yang insyaallah, yang apa dikatakan Bani Tekolong punya anak Aksir punya Ghamin punya Abdul Atif, Abdul Qadir punya Syekh Khalil, penegak dan pendiri Nahdlatul Ulama, NKRI Hakamati, tetap kita lindungi bersama. Selawat dan salam terhatur kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan kita bersama, sekaligus yang bisa menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat, yaitu dengan ajarannya agama Islam. Bapak-bapak yang saya hormati, baik ibu, saya Ketua Istofa Malang pertama menyampaikan ribuan terima kasih kepada saudara-saudaraku dari Jawa Barat, ngoyo-ngoyo dari Jawa Timur sampai Tekolan Malang, dalam rangka kita menyamakan persepsi Indonesia harus diselamatkan. Itu saja. Kita tidak akan menyalahkan salah satunya. Semua itu adalah al-muslim, al-muslim, saudara kita semua. Titik itu. Adapun berkenaan nasab, pakarnya datang, nanti akan menerangkan. Tapi yang jelas bahwa saya dengan Gus Imaduddin tadi, sedikit catatan saya tampilkan adalah satu darah, yaitu dari dari Hasan yang lewat saya, ini dari Al-Kailani, saya dari Sinagiri, sama satu katanya di situ. Kenapa saya sama? Sudah saya berikan, oh ya benar. Nah benar dengan menelusuri Nakobah Aulia Islah se-Indonesia mencatat Duriah Wali Songo dulu kita rapikan ke bawah sebagai senjata catatan kita bahwa benar-benar orang-orang pejuang Indonesia yang memerdekakan Indonesia sampai akhir zaman. Itulah yang kita. Adapun perbedaan masa untuk kita orang Nahdlatul Ulama, biarkan mereka berkoar. Kalau koar yang menyakiti, kita santuni dengan baik, kita sabar dengan baik. Dan tidak dengan sabar, saya juga punya pendekar Gus Rizal orangnya. Ini sudah di sini sekarang. Ini
ini saya akui, saya Farhan Nasar, Gus Rizal masih, ini memang orang tuanya Abdul Asyari termasuk saudara di Ansor, termasuk dengan saya dulu. Anaknya sekarang alhamdulillah dimunculkan oleh Allah ingin membenarkan durian. Nakoba Ansor Aulianis Ahwali Songo katanya harus benar, jangan sampai ngaku-ngaku seperti itu. Dan saya mendukung data dengan lengkap. Kelengkapan data ini saya kerjakan sama seluruh aulianis di Jawa, sehingga nanti Nakoba Ansor Aulianis benar-benar punya data dan catatan yang akurat, terpercaya, dan ila akhir zaman menjadi penyelamat bangsa Indonesia tercinta. Itulah tujuan kita bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita termasuk ibadah untuk mensejahterakan Indonesia, mendamaikan hati kita di Indonesia sehingga hidup nyaman tanpa tersinggung dan tidak menyinggung. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi sambutan dari Suratul Bed yang disampaikan oleh beliau yang mulia Ketua Istofa Malang Raya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yaitu pemaparan penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani, dilanjutkan oleh beliau yang mulia Toh Bagus Nur Fadil Satya Tirtayasa Al-Bantani, yang mana nanti akan menjelaskan, memaparkan masing-masing. Kita beri waktu 10 menit. Di sini kami selaku MC juga sekaligus sebagai moderator. Maka aturan pada siang hari ini kita, setelah kita mendengarkan pemaparan penjelasan dari beliau yang mulia berdua, kita kasih waktu yaitu untuk sesi tanya jawab, atau katakanlah sesi untuk dialog, sesi untuk mungkin debat. Kita berikan waktu 5 menit satu per orang, biar nanti waktunya cukup. Semuanya kalau ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat yang sesuai dengan data, kami persilahkan. Tetapi kami mohon nanti aturannya, karena kita saat ini berada di lingkungan pondok pesantren. Karena kita berada di lingkungan pesantren, juga saat ini kita berkumpul dengan para dzurriyyah Rasul, para keturunan Nabi Muhammad SAW. Kami persilahkan nanti untuk memberikan pendapat, memberikan sesi tanya dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah, sesuai akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ada nanti memotong pembicaraan, jangan sampai nanti ada yang misalkan tunjuk jari atau yang lain yang tidak sopan. Kami mohon tidak, karena di sini kami di luar sana, di luar sini ada banser-banser yang siap untuk mengamankan para ulama, para kiai kami, dan juga kami sendiri juga termasuk banser NU. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan penjelasan pemaparan beliau yang mulia. Selama kita beri waktu 10 menit, beliau Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani wa ilaihi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, hadaratil mukarramin al-alim wal-'allamah, ad-da'i ila Allah sahibil fadilah Yayyidul Hadi Gus Zainul Abidin Ratu Bagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa.
Saya ulangi, yang saya muliakan sahibul bait, sahibul fadilah al-alim al-ulama Kiai Haji Mas Nurhadi Gus Masjidil Abidin Kanjeng Raden Tumurun Fakih Birahadirat Sayyid Tengku Mudakari Ratu Bagus Mogi Nurhadin Satya Tirtayasa dan Kiai Haji Rijal, para Kiai Syarif dan yang lainnya yang pada hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya awali dengan ucapan Ibnu Hajar. Beliau berkata, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khairatun fi hadzal nasab syarif tabti hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa al-haqq. Seyogianya bagi setiap orang untuk memiliki kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menelitinya sehingga tidak bernisbah kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang kecuali dengan benar. Juga ucapan Syekh Ibrahim bin Mansur, la yajuzu lil 'alimi khitsmanu 'ilmihi fi hadzal nasab syarif li'annahu min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak boleh bagi seorang yang tahu, orang yang mengetahui tentang nasabnya Nabi besar Muhammad SAW menyembunyikan ilmu tentangnya, karena nasab, menjaga nasab dari Muhammad SAW adalah sebagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila seseorang mengetahui adanya nisbah yang tidak benar dari seseorang atau kelompok manusia, satu golongan, satu kabilah yang bernisbah kepada Rasulullah SAW, dan kita tahu bahwa nisbahnya ini tidak benar, maka kita wajib hukumnya untuk memberitahu kepada publik bahwa nasabnya itu tidak benar. Wabil khusus adalah mereka yang mempunyai kepentingan setiap hari di dalam mengiklankan nasabnya di hadapan publik demi kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ini yang harus didahulukan. Apabila ada penisbatan yang mungkin masih bermasalah, tak terbahas, tetapi kelompok jamaah ini tidak diketahui mengeksploitasi nasabnya demi kepentingan tertentu, baik duniawi ataupun fikiris dan yang lainnya. Sementara ada yang sangat masif mengeksploitasi itu, maka yang harus didahulukan adalah nasab-nasab yang tidak benar dari orang yang setiap hari mengeksploitasi nasab yang batil itu. Sebagian dari yang telah saya lakukan penelitian adalah tentang nasabnya Bara'alani, nasab orang yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW dari seseorang yang bernama Alawi bin Ubaidullah. Di Indonesia mereka mengenalkan diri sebagai keturunan Nabi dengan gelar Habib. Mereka datang pada abad 19, 1825 atau 1830-an, ini masifnya, sampai 1943 sampai kedatangan Jepang.
Setelah kedatangan Jepang, maka tidak ada lagi eksotis dari Hadramaut, Yaman, Tarim menuju ke Indonesia. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur Imam Al-Husain. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah ini mempunyai silsilah kepada Rasulullah. Dari mulai Ubaidillah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Quraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nisbah mereka ini? Apakah nisbah ini sahih atau batil? Di dalam kita ingin mengetahui sebuah kebenaran dari sebuah berita, karena yang namanya berita al-khabarul muhtamal as-sidqa wal kadhiba, yang dinamakan dengan berita adalah sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja dusta. Maka kita harus memverifikasi sesuai dengan zamannya. Apabila hari ini, hari Ahad tanggal 29 Oktober 2023, saya berkata bahwa saya pergi ke Malang, hadir di pondok pesantren namanya Nurul Muttaqin, bertemu dengan Kiai Mas Nur Hadi. Bagaimana berita ini bisa benar apabila diceritakan setahun yang akan datang? Akan dianggap benar kalau kita punya bukti-bukti. Misal ada berita di koran Malang bahwa Imam Dodi Usman mendatangi pondok pesantren Nurul Muttaqin tanggalnya 29 Oktober 2023. Ada tuh clippingnya. Itu namanya berita sezaman. Apabila tidak ada di hari itu, misalnya ditulis oleh saya sendiri, setelah pulang ke Banten, saya tulis 3 hari kemudian, saya pergi ke Malang tahun 2023 29 Oktober, bertemu dengan Kiai Haji Mas Nur Hadi di Pondok Pesantren Nurul Muttaqin. Nah, ini namanya tulisan internal. Tulisan internal ini bisa dijadikan sebagai rujukan, tetapi kedudukan kekuatannya akan begitu kuat kalau dikuatkan oleh sumber eksternal. Berita Malang Raya tadi, bahwa betul saya pada tanggal 29 Oktober 2029 hadir di Pondok Pesantren Nurul Muttaqin. Apabila saya atau orang lain, cucu saya misalnya, nanti 20 tahun yang akan datang menghabarkan berita bahwa saya pernah datang ke Pondok Pesantren Nurul Muttaqin, tapi tidak ada bukti catatan dari saya, tidak ada bukti sezaman pada hari itu yang ditulis oleh Malang Raya, maka orang lain itu boleh percaya atau boleh tidak. Kenapa boleh percaya? Ya karena husnudzon pada orang yang memberitakan kabar itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tetapi orang lain juga boleh tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada bukti sama sekali bahwa saya pernah ada di sini. Tidak ada berita Malang Raya, tidak ada bukti tulisan biografi saya atau autobiografi, tulisan harian, buku harian saya, tidak ada juga foto yang di dalam gambar itu saya duduk bersama Kiai Mas Nur Hadi dan Gus Zainal Abidin. Begitu pula terhadap masa, dalam setiap masa ini kita bisa cek dan verifikasi kebenaran dan kesahihannya dengan berita-berita yang ada pada zaman itu. Saya telah meneliti dari Nabi Muhammad SAW sampai Ahmad bin Isa ini, itu sahih.
dicatat di dalam kitab-kitab nasab, baik sumber yang primer maupun sumber yang sekunder. Sumber yang primer adalah sumber yang kita dapatkan berdasarkan tulisan di saat dia itu ada, masih hidup, berdasarkan catatannya, atau orang yang bertemu dengannya, atau orang lain yang memperhatikannya. Sedangkan dari Ahmad bin Isa yang kata Ba'alawi mempunyai anak namanya Ubaidullah, ini tidak tercatat di kitab-kitab yang ada pada masanya. Alawi bin Ubaidullah itu meninggal 400 Hijriah, berarti pada abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, benarkah ada seseorang yang bernama Alawi, yang dia punya ayah Ubaidullah, dia punya kakek namanya Ahmad bin Isa? Kitab Tahdhibul Ansab karangan Al-Ubaidili wafat 432, berarti dia abad ke-5, 32 tahun setelah wafatnya Alawi. 32 tahun setelah wafatnya Alawi, Tahdhibul Ansab ditulis. Tentunya kalau Alawi ini betul sebagai cucunya Ahmad bin Isa akan ditulis. Kenapa? Karena Tahdhibul Ansab mencatat nama anaknya Ahmad bin Isa dan cucunya Ahmad bin Isa. Sedangkan Alawi ini adalah cucu dari Ahmad bin Isa. Kenapa anak yang lain yang namanya Muhammad ditulis, cucunya yang namanya Abu Abdallah ditulis, tetapi Alawi dan ayahnya namanya Ubaidillah yang katanya anak daripada Ahmad bin Isa tidak ditulis? Tidak ada lagi jawabannya, karena dia bukan anak dan cucunya Ahmad bin Isa. Selain kitab Tahdhibul Ansab, juga kitab Muntaqilatul Talibiyah. Ini ditulis berbarengan wafatnya penulis ini dengan wafatnya Alawi. Berarti dia sezaman dengan Alawi bin Ubaidillah. Muntaqilatul Talibiyah. Juga kitab Al-Masjid di abad kelima karangan Al-Umani tidak mencatat Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad, juga tidak mencatat Alawi yang menjadi Ba'alawi itu sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa. Lalu berdasar apa kita harus percaya bahwa dia Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa dan Alawi adalah sebagai cucunya Ahmad bin Isa? Sedangkan kitab-kitab yang ada pada zamannya tidak mencatatnya. Sedangkan anak yang lain dicatat, cucu yang lain dicatat. Tidak ada lagi jawabannya, karena dia bukan anak dan cucunya Ahmad bin Isa. Lalu abad selanjutnya, abad ke-6, ditulislah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah pada 597 oleh seorang pengarang kitab tafsir yang ternama, namanya Imam Al-Fakhrazi. Keilmuannya diakui oleh para ulama. Dia seorang mufassir kelas berat. Beliau membuat sebuah kitab namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Seperti orang-orang sebelumnya, dia mencatat nama Ahmad bin Isa sebagai anak daripada Isa. Kemudian dia juga mencatat nama anak-anaknya Ahmad bin Isa. Dia mencatat nama anaknya Ahmad bin Isa, satu adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Husain. Tidak juga dia mencatat ada anaknya Ahmad namanya Ubaidullah. Di abad ke-8 kitab Al-Fahri, kemudian Al-Asyuri, kitab As-Sabatul Muswad, kemudian kitab Umdatul Talib, kitab-kitab sampai abad 9 tidak ada yang mencatat, memberitakan bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang namanya Ubaidullah. Lalu dari mana sekarang Ba'alawi Habib ini bisa menisbatkan dirinya kepada Ahmad bin Isa dari Ubaidullah? Hanya berdasarkan catatan pribadi seorang Ba'alawi yang ada di abad ke-9, namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakhrani. Beliau wafat 895 Hijriah. Menulis di situ bahwa leluhurnya
Ali bin Abdurrahman, terus ditulis sampai Abdullah Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah pertama kali dicatat nasab Ba'alawi ini nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama selanjutnya kayak Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab riwayat hadis dan riwayat sanad, namanya kitab As-Sabat Sabatu Ibnu Hajar. Sabatu Ibnu Hajar ini mencatat seluruh guru-gurunya Ibnu Hajar dalam masalah hadis dan lain sebagainya, termasuk menulis silsilah thariqah. Sedangkan Ibnu Hajar bukan seorang ahli thariqah. Nah, di dalam silsilahnya Ibnu Hajar ini ada dia punya menemukan sebuah kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus. Kitabnya hanya beberapa lembar yang berisi tentang bahwa Abu Bakar Al-Idrus menerima thariqah Alawiyah dari bapaknya sampai Alawi, sampai Ubaidillah, sampai Ahmad bin Isa, sampai Rasulullah. Kemudian nama Ibnu Hajar, kitab ini dimasukkan di dalam kitabnya itu ditulis apa adanya tanpa mentahqiq. Apa arti mentahqiq? Meneliti ulang kebenaran daripada silsilah nasab dan silsilah thariqah daripada Abu Bakar Al-Idrus sampai Rasulullah ini. Dan sekarang sudah terbukti bahwa dalam masalah ini Ibnu Hajar tidak teliti dalam masalah silsilah thariqahnya, juga tidak teliti dalam silsilah nasabnya. Silsilah nasabnya putus di Ubaidillah, tidak punya ayah namanya Ahmad. Silsilah thariqahnya putus pada Faqih Muqaddam. Karena ternyata ditemukan sebuah riwayat Faqih Muqaddam tidak mengambil silsilah thariqah dari ayahnya, yaitu Ali, tetapi beliau mengambilnya dari Abu Madyan. Abu Madyan mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu al-Hasani. Nah, ini yang dicatat. Ini beliau punya silsilah saya di sini. Saya aja nggak punya silsilah saya. Kebetulan kata beliau dapat dari internet, karena ada penulis-penulis yang mengetahui keluarga besar saya, kemudian menulisnya karena dia tahu saya siapa, ditulislah berdasarkan apa yang dia ketahui. Kalau saya tidak pernah mencatat silsilah saya di dalam internet, karena itu adalah rahasia. Kalau sudah ada silsilahnya kayak Bang Alawi, ya bisa saya teliti. Saya tidak pernah mencatatkan baik dari jalur Al-Hasani seperti yang dicatat oleh Kiai Zainal Abidin maupun dari jalur Al-Husaini dari Kesultanan Jakarta. Dan inilah yang menjadi sunnah daripada para wali songo. Bahkan dulu kiai yang turunan wali songo itu nggak ada yang tahu silsilah sendiri. Biasanya hanya satu orang mencatat, satu orang itu menyembunyikan. Kalau ada yang jadi kiai lalu dikasih tahu, kamu keturunannya aman. Nanti kiainya ini pun menyembunyikan. Kalau ada ponakannya misalnya yang jadi kiai lagi, dia akan panggil, kamu turunan Sunan Giri. Ini silsilahnya. Dia juga menyembunyikan lagi karena takut ada keturunan Sunan Giri, enggak dia mondok, akhirnya dari preman di pasar Malang, ketahuan dia turunan Sunan Giri, memalukan. Betul tidak? Apalagi kalau sampai bawa janda muda, masya Allah, turunan berapa tahun muda-muda. Coba sekarang di internet kan, di internet kita saksikan masya Allah berita-berita. Karena mereka itu sejak kecil pakai gelar Habib, masih kecil aja mereka itu dikenalkan silsilah. Saya Habib Anu bin Anu, itu masih umur 5 tahun. Lihat di YouTube itu banyak sekali anak-anak kecil dari mereka dikenalkan nasab. Akhirnya telah tumbuh di dalam diri mereka sebuah ketamayuzan,
perbedaan dari orang lain. Tumbuh dia merasa lebih baik dari teman-temannya yang kecil-kecil yang lainnya, bahwa dia adalah turunan orang besar, turunan dari baginda alam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nggak mau ngaji karena dia sudah mendapatkan kehormatan dan kesombongan. Pada bodoh-bodoh baca kitab aja ada yang dari kiri, ada yang dari kiri, kan orang baca kitab dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Adapun kalau menghafal hadis-hadis itu semua juga guru beliau aja bisa menghafal hadis, betul tidak? Tapi kalau membaca itu, kalau orang nggak ngaji ambil, nggak ngaji jurniah, nggak ngaji Muhammad nggak ngaji Al-Biyah, nggak ngaji Asmawi, itu nggak bakal bisa baca kitab kuning dengan sempurna. Sementara turunan Wali Songo sejak kecil dia tidak diberitahu bahwa dia keturunan anu. Dia hanya suruh ngaji, suruh nanti amin, suruh mikrot, suruh dunia, suruh Muhammadul Iqram, suruh Al-Biyah, ngaji mantek, ngaji balaghah, ngaji munawwarah dan sebagainya. Akhirnya menjelma pada jadi kiai yang tidak mengandalkan nasab. Ada di antara mereka yang bisa menyelamatkan nasabnya, tapi kadang-kadang yang tahu nasab mempunyai permasalahan dengan satu ponakannya itu, sampai nanti nggak dikasih tahu ponakannya itu. Akhirnya ponakannya nggak merasa sebagai keturunan siapapun. Ada yang begitu. Apalagi kalau sudah terserang perempuan. Anak perempuan mana mau dia ngurus-ngurusin nasab turunan silsilah. Nyakit aja dia yang nggak mau kan. Akhirnya tapi nanti suatu masa anak macan tetap akan banyak yang jadi macan. Walaupun dia tidak tahu silsilah, tidak tahu nasab, lebih baik dia meragukan nasabnya, kemudian dia begitu gigih di dalam mencapai kehormatan di atas dunia ini dengan ilmu dan akhlak, daripada orang yang sejak kecil didoktrin dengan nasabnya sehingga dia menjadi yakin 100%, ternyata nasabnya palsu. Ketika dikasih tahu nasabnya, kamu salah, tidak mau terima. Abah anak, tunjik anak, buyut anak sudah demikian. Iya betul, tapi ada putusnya di sana. Ada diketahui kapan jin RT itu mulai melakunya. Diketahui putusnya 550 tahun. Nah, sekarang ini kenapa kuliah Wali Songo ini pada kayak bangun daripada tidur yang panjang? Karena ada orang bawa pedang-pedang nasab yang dia membawa dengan tidak benar untuk mendolimi orang, memalukan Rasulullah. Maka orang yang memiliki pedang asli ini, kalau dia pedangnya palsu, kelihatannya kayak pedang besi, tapi plastik. Kelihatannya hebat, pedang sungguh bohong. Iya, saya ngomong punya pedang ya. Iya, pedang Naga Puspa. Ternyata plastik imitasi. Maka Wali Songo yang pedangnya asli kemudian terpaksa membungkus pedangnya. Ini pedang gua yang asli, lu mau apa? Mau bentrokan pedang, gak bakal berani. Ini besi asli, baja, ditapain, bikinnya itu plastik, akan mudah patah. Ini yang terjadi. Nanti kalau itu sudah tidak lagi menggunakan pedang palsunya untuk mendolimi orang, bahkan bukan mendolimi orang, mendolimi diri sendiri. Banyak di antara mereka karena doktrin-doktrin sesat dari leluhur mereka, bahwa kamu walaupun banyak dosanya tetap masuk surga. Akhirnya banyak yang ngambilin orang. Kemarin ada yang ngambilin orang di Bandung, di Cirebon 7 kali dia ngambilin kulitnya. Di Madura siapa apa itu? Banyak yang tukang mabuk dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada doktrin yang salah untuk orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Disangkanya orang yang kalau sudah memiliki darah kepada Rasulullah, maka dia akan selamat masuk dalam surga tanpa dihisab lagi. Tidak, saudara.
janganlah kalian kepadaku, kata Rasul, dengan amal kalian, wala tu'tuni bi amsabikum. Jangan datang kepadaku dengan nasab. Nasab cukup untuk silaturahmi. Saya datang ketemu Gus Zainal, kata Gus Zainal, kita masih saudara dari Sayyidina Hasan. Alhamdulillah. Betul. Masya Allah. Apa ciri-ciri turunan Sunan Giri itu merokok ya? Bukan merokok semua. Kalau ini kayaknya bukan Sunan Giri yang merokok. Apa ini yang merokok? Ampel kayaknya. Inilah Kang Awe dan sebagainya yang nanti akan kita kembangkan di dalam diskusi. Nanti akan disempurnakan oleh Ketua Qadi, ada Ketua Muslim Fatih, ada KRT Fakih dan lain sebagainya. Demikian Allah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin